Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dua sudut pandang. Alhamdulillah saya masih bisa jumpa dengan Anda untuk video diskusi kali ini. Nah, dalam video yang akan kita saksikan di sini, kita akan mendengar bagaimana Bang Arom ingin memperdalam ajaran agama Islam. Nah, bagi Anda yang belum tahu, Bang Arom ini adalah dia seorang pendeta dengan titel sarjana hingga S2 ya. Tapi kali ini dia ingin mempelajari Islam. Insya Allah hidayah akan turun kepada Bang Arom ya. Karena biasanya seorang pendeta yang cerdas, karena dia mempelajari Bible dengan benar dan mengartikan dengan benar, membandingkan apa yang terjemahan dari LAI dengan bahasa aslinya, dia akan paham bahwa di Lembaga Alkitab Indonesia itu banyak salah terjemahan. Nah, disinilah Mahadewa dan Bang Arom diskusi seputar agama Islam, dan Bang Dewa mengajak Bang Arom, ayo jangan tunggu lama-lama, karena ajal belum tentu bisa menunggu kita. Oke, sahabat dua sudut pandang, nggak perlu lama-lama lagi. Simak aja diskusi singkat antara Mahadewa dengan Bang Arom. Selamat menyaksikan. Di dalam Al-Quran, yang diatur oleh Al-Quran itu adalah orang yang mengimani Al-Quran. Di luar itu tidak diatur sama Allah, tidak diatur. Lu mau apapun juga silakan, kata Allah. Silakan. Apakah orang kafir diperintahkan untuk berpuasa? Tidak. Yang ada adalah orang-orang beriman. Hei orang-orang yang beriman, berpuasa kamu. Hei orang-orang yang beriman, laksanakan yang namanya sholat. Yang diatur adalah orang-orang hamba-hambanya yang mengakui akan Al-Quran. Nah, sementara orang kafir, apakah ada aturannya? Tidak ada. Apakah pernah Allah menyuruhkan, hei orang-orang kafir, berpuasa kamu? Nggak ada. Nggak diatur. Nah, mereka yang tidak mau diatur, jelas tempatnya di mana mereka. Seperti halnya kita bersekolah. Kita bersekolah, yang memberikan aturan guru itu kepada orang yang bersekolah. Berlaku kepada orang yang mendaftar sekolah. Berlaku sama murid-muridnya. Apakah di luar murid diatur? Tidak diatur. Apakah mereka akan mendapatkan ijazah? Nggak bakal. Walaupun ibaratnya mereka mengikuti hanya di jendela, mereka tidak daftar. Semua yang ikut aturan, itulah yang diatur sama Allah. Seperti saya, umat muslim, diatur tidak? Kami diatur. Diatur. Nah, pada saat perintah itu datang, perintah Allah mengatakan, sholatlah kamu, ternyata kita tidak sholat. Terus kita masuk ke dalam neraka. Siapa yang disalahkan dalam hal itu? Apakah Allah yang disalahkan? Waalaikumsalam. Tidak. Jangan salahkan Allah, salahkan kita umatnya. Kenapa kita ingkar sama perintah Allah? Nah, gitu Bang Arom. Ya. Dan Dewa juga bingung ya, keadilan yang di apa namanya? Sama orang-orang Kristen ini. Ketika yang namanya mereka masuk ke dalam neraka, mereka akan kekal selama-lamanya. Nah, terus keadilannya apa itu? Keadilannya seperti apa? Yang bilang kekal di neraka siapa? Kan diselamatkan. Orang-orang Kristen. Kalau orang Kristen sudah masuk ke dalam neraka, baik orang Kristen ataupun orang Islam, mereka itu akan kekal di neraka. Tidak akan pernah yang namanya... Nggak ada tertulis begitu di Alkitab. Oh, baik. Kalau begitu begini, saya tidak mengimani Yesus sebagai Tuhan nih. Masuk surga apa masuk neraka kira-kira? Ya, bagi yang tidak percaya dirinya ya pasti nggak masuk surga lah. Karena kehidupan kekal nggak masuk surga. Dengan nama dia. Baik. Terus ketika saya melakukan perbuatan baik banyak di dunia, keadilan apa yang saya dapatkan? Oh, dapat dong. Nanti ketika nanti dibangkitkan, kemungkinan kalian bisa percaya bahwa juru selamat. Jangan bilang kemungkinan. Kok bilang kemungkinan? Gini loh, semua itu akan dikembalikan dari hasil yang kita lakukan di dunia. Gitu loh, Bang Dewa. Ya, pertanyaannya begini, Bang. Ketika seorang Mahadewa ini masuk ke dalam neraka, menurut kepercayaan Kristen, terus selama di dunia banyak melakukan kebaikan Dewa ini.
Keadilannya apa? Apakah bisa naik ke surga lagi nggak ujungnya? Nggak bisa, karena Bisa dia atau menyiapkan tidak? tempat bagi yang percaya. Nah, berarti kekal kan? Kekal kan, betul? Betul, Betul tidak? betul. Nah, kalau orang Kristen dia masuk ke neraka, kekal atau tidak di neraka? Apa akan diangkat? Tetap diselamatkan karena dia masih percaya. Nah, orang-orang Kristen, tanyakan ke orang Kristen, mereka banyak yang mengatakan ketika masuk ke neraka itu tidak ada tempat sama sekali di surga. Nah, sekarang saya pengen nanya sama ente, pada saat pencuri permen sama pembunuh berantai, nerakanya sama atau beda itu? Beda lah. Beda. Ada berapa tingkatan neraka dalam kekristenan? Oh gini, bagi yang berdosa akan diberikan ke tangan iblis atas nama Yesus. Oh, nggak ada pernyataan kayak gitu. Ada juga Ada rohnya dong. diserahkan ke iblis. Ada juga rohnya diserahkan ke iblis supaya selamat. Itu ada. Silakan baca 1 Korintus 5 nomor 5. Itu ada. Kalau tidak diserahkan rohnya ke iblis, orang Kristen nggak akan selamat. Iya, Itu tapi ada kan atas pernyataan nama kayak Yesus gitu. juga. Ya, tapi kenapa harus pakai jasa iblis? Ya karena berdosa kok. Untuk rohnya diselamatkan, mereka menggunakan jasa iblis. Kali ini nggak masuk akal seperti itu, ya kan? Nah, disinilah ya yang dikatakan keadilan Tuhan di dalam kekristenan itu nggak ada, Bang Arun. Nggak ada sama sekali. Setelah mereka masuk neraka, mereka tidak akan pernah ada yang namanya tempat di surga, itu nggak ada. Terus bayi yang baru dilahirkan dalam keadaan dalam keadaan Muslim atau di luar Kristen, konon katanya masuk ke dalam neraka. Ini konsep dari mana seperti itu? Manusia saja bisa adil. Manusia bisa adil, tetapi manusia tidak bisa maha adil. Apa keadilan Allah yang diberikan sama dewa ketika ketika di dunia itu dewa banyak melakukan kebaikan? Keadilannya itu apa? Bentuknya seperti apa? Kalau dalam Islam kami bisa menjelaskan. Bisa menjelaskan kami. Tapi dalam Kristen, silakan tanya sama Bang Arom. Orang sudah masuk ke neraka tidak akan pernah naik ke surga. Tidak akan pernah. Itu persen yang mengatakan seperti itu. Bukan pernyataan dari kami. Tanya aja ke bapak-bapak pendeta. Nah, Saya lagi gitu. stres ini, Bang Dewa. Anak Pusing kecil kalau menurut mikirin Bang Arom itu masuk terus. surga nggak anak kecil di dalam kekristenan? Kenapa? Masa rambut udah dicukur masih stres, gimana ini Bang Arom? Rambut udah dicukur, ya kan? Badan udah sehat. Tinggal akal Bang Arom aja itu disehatkan. Udah Tinggal sehat akalnya ya? aja yang disehatkan sedikit itu. Kalau Bang Arom bicara stres, Bang Arom, semua orang itu punya masalah, Bang Arom. Ya, jangan pikir Bang Arom aja yang punya masalah. Bahkan ketika kita lolos dari masalah, apa masalah tidak bakal datang lagi. Ya pasti ada terus. Masalah datang lagi, masalah itu bakal datang lagi. Nah, kita setelah yang namanya nyerah lagi, enak amat hidup kita. Enak amat kayak gitu. Dunia ini tempat masalah semua juga. Ya, tidak akan pernah menemukan ketenangan selama di dunia. Bohong orang mengatakan hidup tenang di dunia. Bohong. Hidup mau tenang, hidup mau bahagia. Ya, bukan di dunia, di surga. Itu benar tenang. Betul. Bahkan orang yang meninggal saja hidupnya masih belum tenang. Kata siapa orang yang meninggal? Biarkan mereka sudah tenang. Bohong. Apa buktinya? Orang tua saya masih saya doakan sampai hari ini. Masih saya doakan sampai hari ini. Setiap saya selesai sholat 5 waktu, saya doakan untuk orang tua, ya kan? Allahumma gfirli wali walidayya warhamuhuma kama rabbayana sugiro. Saya selalu mendoakan kepada orang tua, dan kami yakin ketika kami seorang anak mendoakan kepada orang tua, pada saat orang tua kita itu nanti celaka,
Ketika ada satu hadis yang mengatakan, ketika yang namanya orang tua kita itu tengah disiksa, tengah dihajar oleh malaikat, tiba-tiba pecutnya, hajarannya itu dihentikan. Sampai malaikat satu mengatakan kepada malaikat yang menyiksa, kenapa kau hentikan orang yang durjana ini, orang tua yang durjana ini? Lantas malaikat yang menyiksa itu mengatakan kepada malaikat yang satu, bagaimana saya mau menyiksa orang tua ini, sementara di dunia anaknya selalu mengucapkan istighfar. Sementara ketika di dunia, pada saat saya menyiksa dia, anaknya selalu mengucapkan istighfar dan selalu mendoakan kepada dia. Bagaimana saya menyiksa? Siksanya hari itu juga dihentikan oleh malaikat. Kenapa? Karena doa kami dari anaknya. Kami percaya itu. Nah, bahkan orang tua kita nanti, ketika nanti dia masuk ke dalam surga, dia nanti bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa surgaku itu begitu tinggi? Sedangkan ketika di dunia aku jarang sholat, aku tidak melaksanakan puasa, aku tidak pernah yang namanya zakat, aku pelit, aku melakukan dosa, aku ini, aku itu. Orang tua sempat berprotes kepada Allah, padahal dia mendapatkan surga paling tinggi. Allah mengatakan itu adalah doa anakmu ketika di dunia. Bayangkan itu. Apakah di Kristen ada seperti itu? Nggak akan ada. Nggak akan ada. Karena seperti sudah diselamatkan. Ya. Konsep kita kan sudah diselamatkan. Bagaimana mau diselamatkan? Aturan-aturan yang ada dalam Bible aja ditabrak semua. Bagaimana mau diselamatkan? Semua ditabrak. Yesus mengatakan, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Tuhan itu satu, dikatakan tiga. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah Tuhanmu. Tuhannya dibunuh. Gimana ini? Tuhannya disiksa, malah tepuk tangan. Tuhannya ditombak, Tuhannya ditampar, malah amin, amin, amin. Apa ini? Jangankan masuk surga, masuk akal juga kagak. Aduh, Bang Arom stres Bang Arom. Bang Arom udah mulai berakal, udah mulai pusing. Emang harus seperti itu, Bang Arom? Harus seperti itu. Yang namanya beragama itu, kita harus punya sifat kritis, Bang Arom. Jangan percaya deh sama yang namanya janji-janji manis. Jangan percaya. Dewa teringat dulu, Bang Arom, ada cerita seorang mualaf. Ceritanya seperti ini, Bang Arom. Ketika yang namanya di perjamuan, seorang pendeta mengatakan seperti ini. Ketahuilah wahai domba-dombaku, katanya, domba-dombaku, kalian harus berhati-hati karena jalan menuju surga itu jalannya amatlah rusak, jalannya amatlah sempit. Dia mengatakan seperti itu. Sementara jemaatnya mengangkat tangan. Pak Pendeta, bukankah setiap bulan kami membayar perpuluhan? Kenapa jalannya belum diperbaiki? Ada kisah menarik mualaf ya, Pak Bang Arom ya. Mualaf yang di TikTok. Dia ateis, Bang Arom. Dia nggak kenal yang namanya agama. Udah gitu, karena pikirannya itu akalnya itu difungsikan, akhirnya dia mencarilah yang namanya Tuhan. Dia mencari Tuhan. Begitu mencari Tuhan, ceritanya dia masuk ke gereja, Bang Arom. Bergereja, terus Bapak gereja mengatakan, kamu bertobat, kamu berdoa kepada Yesus di hadapan patung Yesus. Polos dia, ya kan? Dia berdoa kepada Yesus, di atasnya ada patung Yesus. Ketika dia berdoa seperti ini, Bang Arom ya, berdoa gitu, pengen tobat, tiba-tiba patungnya rubuh, Bang Arom. Ini kisah nyata loh ini. Kisah nyata. Patungnya rubuh. Terus si orang itu bilang, ini kalau misalkan ini saya deket sini, ini pala saya penyok pasti ini, katanya. Pala saya pasti penyok ini. Ini bukan Tuhan, bukan Tuhan ini. Ini bukan dewa menghina ya. Ini fakta. Dia yang mengatakan seperti itu. Kemudian si orang itu pun dia mencari yang namanya yang lain, ajaran yang lain. Dan alhamdulillah jumpalah dia dengan Islam, dan kami menerangkan Islam itu seperti apa, dan akhirnya dia menerima Islam. Demi Allah, dia bersahadat di TikTok. Dia sendiri yang menceritakan pengalamannya seperti itu. Bukan saya. Ini menurut dia.
Itu Bang Arom. Ya, ini Bang Arom ini akal sudah difungsikan, ya kan? Keadaan udah sembuh. Otaknya akalnya belum sembuh juga. Dewa pikir Belum akalnya nih. otaknya udah sembuh. Belum Nggak taunya sembuh badannya nih. yang sembuh ini. Bekas operasi kemarin masih. Belum sembuh. Bentar. Nah terus gimana? Apa yang mau ditanyakan lagi sekarang Bang Arom? Nggak Dewa ada juga sih belum mandi Bang Arom ini. Ya mandilah. Nggak ada sih sebenarnya, saya kan Kalau sudah tidak ada, ini. Februari nanti Asyhadu. ya paling. Dewa temuin di Jakarta, Dewa mutilasi, Dewa sunat. Ayo, Beh, Dewa pengen mutilasi udah orang saya nih. sunat. Sunat Bang Dewa. Saya udah sunat. Oh udah, Yesus nggak berguna dong. Yesus nggak berguna. Kalau Ya itu kan disunat. ajaran Paulus. Bang Arom, bagaimana Bang Arom tidak percaya dengan ucapan Paulus, sementara Bang Arom mengimani yang namanya Bible? Gini loh, Gimana nih Bang Arom? apa ya namanya ya? Yang namanya beriman Kalau saya itu sih Bang Arom sekarang ya, sih- harus Kalau saya keseluruhan. sih sekarang saya Allah saya memerintahkan memisahkan sih. kepada kita berimanlah secara menyeluruh. Tetapi Bang Arom hanya separoh-separoh, hanya setengah-setengah. Mana enak Bang Arom keimanannya seperti itu. Betul. Coba nanti Bang Arom punya istri, ya, tanya ke istri deh. Kalau setengah-setengah enak nggak? Tanya ke istri. Kalau masuk setengah-setengah, nggak enak Bang Arom. Masuk setengah-setengah. Tawa lagi. Makanya beriman itu harus menyeluruh, harus semuanya, harus percaya. Seperti halnya kami percaya kami dengan Al-Quran, percaya kami dengan hadis. Nggak boleh kami separoh-separoh. Kayak Bang Arom. Bang Arom bilang itu kan keimanan itu. Oh, nggak bisa seperti itu Bang Arom. Keimanan nggak boleh setengah-setengah. Tanya ke istri nanti, tanya ke ibu-ibu yang di bawah. Enak nggak kalau masuk setengah? Nggak enak Bang Arom. Nggak enak. Ya, tengah-tengah enak nggak? Nggak enak, tengah-tengah juga. Bayangkan, lagi sayang-sayangnya diputusin. Enak nggak Bang Arom? Nggak enak, betul. Lagi Harus enak, full, lagi ya? sayang-sayangnya diputusin di tengah jalan sama pacar. Enak nggak? Nggak enak. Lagi enak-enaknya dicabut Bang Arom. Nggak enak. Nggak enak, itu tanggung. Kayak gitu. Iya, itu seperti itu. Kok keimanan Bang Arom ini setengah-setengah? Gimana ceritanya keimanan setengah-setengah? Nggak boleh kayak gitu. Ya, harus percaya. Apalagi di dalam Ulangan 23 nomor 1, kalau itu Bang Arom itu disunat, jelas Bang Arom tidak boleh masuk ke dalam jemaah Tuhan. Nggak boleh Bang Arom. Nggak boleh. Karena itu sudah disunat. Baca Ulangan 23 nomor 1. Udah baca belum? Hah? Ulangan? Ulangan 23 nomor 1. Ah, nggak tahu, lupa. Udah lupa semua, saya udah blank sekarang, Bang Dewa. Pusing. Oh gitu. Ya udah, kalau gitu enaknya kita ngobrol apa? Bang Arom. Nah, kita match lah sekali lah. Kalau misalkan Dewa kalah nih, ya, Dewa nggak akan ganggu Bang Arom. Kalau Bang Arom kalah, ayo 2 kalimat syahadat kita. Ayo, Ya kalah lah saya. mumpung Nonton masih saya aja ada cuma umur, 10 ya kan? biji. Tadi kan Dewa mengatakan ke Bang Arom, kita bisa tahu, ya kan, saldo kita, sisa saldo kita di rekening. Penonton saya 10. Harus diburu-buru, 5 hal yang harus diburu-buru. Salah satunya itu adalah taubat. Salah satunya. Kalau mau tobat, jangan dinanti-nanti Bang Arom. Nanti keburu mati. Kalau mau insaf, jangan kapan-kapan. Nanti takut terbungkus oleh kain kapan. Mumpung kita masih di atas tanah, siapa tahu besok lusa tanah di atas kita, binasa kita nanti. Hah? Seperti Bang Dewa. Ya emang seperti itu. Masa rambut udah keren, udah dicukur, udah kayak Kim Jong Un, otak masih ketutup juga. Gimana Bang Arom ini? Dibuka dong, itu kan masih prasut, ya kan? Masih kucel. Prasut itu mesti dibuka dulu, dikembangkan, baru.
Nah, sekarang kalau pusing ya udah ngobrol, mau ngobrol apa? Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Dewa menang ya. Ayo, sebenarnya. masuk, masuk Komar Dewa, masuk Komar Dewa. Ayo, mau apa Bang Arom? Dewa beliin. Ayo, mau nginep di beliin hotel, apa? cari hotel yang pakai BPJS. Dewa beliin. Ada hotel BPJS memang sekarang ini. Ada. Ditempatkannya di kamar mandi. Ada. Ada. Saya kemarin dari hotel. Dulu BPJS. Dewa waktu nikah sama istri itu di hotel, Bang Arom. Hotel paling mewah di Bogor. Namanya Braja Musti. Itu hotel paling mewah di Bogor. Dewa dulu nikah Braja di situ Musti. sama istri. Ya. Tapi waktu hotelnya belum jadi, masih rumput. Istri kan tinggal di situ, di gang situ. Waktu masih rumput, belum jadi hotel belum, masih rumput. Itu Bang Arom. Ya udahlah. Bye bye Bang Dewa. Udah gua Apa mau ya ini, udahlah, ayo. Mau Bang Arom. Kita jumpa di kita maksud jumpa masih ada 2 menit, kita jumpa di surganya Allah. Apa? gua mau ini buka koma. Mau apa? Nanti siapa yang mau naik, gua naikin gitu aja. Ya udah di sini aja sama aja kok sama Dewa. Nanya silakan nanya soal Islam. Silakan. Ayo. Lagi males Kenapa? bahas itu. Karena Bang Lagi Arom males bahas itu. sudah ya udah mau bahas apa terserah. Dewa ikutin. Mau badminton, sepak bola, discovery, bebas lah dengan Dewa. Discovery. Asal akal Bang Arom itu bisa di. Ayo, terserah mau bahas apa dengan Dewa. Insya Allah Bang Arom, bukannya bohong, Dewa ini manusia segala bisa. Saking segala bisanya, ini wajah nyetak sendiri Dewa. Wajah nyetak sendiri. Ya. Gimana ceritanya itu? Ini cetak sendiri aja sama Dewa. Cuma Bang Arom, mau bagaimanapun juga jawaban kami benar salah, tetap aja mereka tidak beriman. Kecuali kalau dia berdamai dulu dengan Bible-nya, baru bisa masuk ke dalam pengajaran Islam. Kenapa? Karena yang namanya Al-Quran, ilmu Al-Quran itu seperti air Bang Arom. Dia akan selalu mengalir ke tempat yang rendah. Ilmu Al-Quran tidak akan pernah sampai kepada orang yang tinggi hati. Tidak akan pernah sampai. Itulah Al-Quran. Dan sebenarnya kalau benar mau niat nyari kebenaran itu gampang loh Bang Arom. Gampang. Iya. Ya sebelum kita diskusi itu kan yang pertama kita libatkan Allah dulu. Libatkan Tuhan kita. Itu pasti. Yang kedua jangan lupa kita berdoa. Setelah kita melibatkan Allah, kita berdoa, kita angkat tangan kita. Insya Allah selama kita mengangkat tangan, Allah akan campur tangan. Kalau kita tidak mengangkat tangan, Allah pun akan lepas tangan. Yang niat itu bakal mencari, sementara yang tidak niat, mereka pasti akan playing victim. Itu seperti itu. Betul. Bang Arom ini kan sudah apa sih, akalnya sedikit banyak sudah dibuka, sudah melibatkan Tuhan, sudah berdoa kepada Tuhan. Tapi nggak tahu apakah celana dalamnya dikencengin apa enggak, Dewa nggak tahu. Takutnya melorot ini. Pakai celana tapi. Wis lah, yaudah ya, Bang Dewa, thank you ya. Ntar dulu, sekali lagi. Kalau kalah, kalau Bang Arom kalah, ya masuk Komal Dewa sekarang, Dewa tungguin. Ayo, sekali lagi kita. Ngapain? Mana? Ayo sekali lagi. Mana nih? Yo. Gimana caranya? Penonton gue ini cuma berapa loh Bang Dewa? Cuman 10 biji. Loh, penonton Dewa cuma 50. 50 orang. Iya, cuman kan ente banyak yang suka. Penonton Dewa cuma 50 orang ini. Mana ada yang suka sama Dewa? 50 orang. 63 sekarang tuh. 63 orang.
Banyak Dewa tuh, enggak tapi mau ketemu langsung sama Dewa, boleh Dewa temuin di Jakarta. Di mana? Kapan? Bang Dewa ke Jakarta itu kapan? Terserah Bang Arom, kapan aja. Yang penting niatnya pengen bersahadat. Dewa datengin Bang Arom, Dewa antar langsung ke masjid. Beh, Gimana? kenapa segitu? Dewa udah siapin baju. Karena gini ya Bang Arom ya. Di dalam Islam itu memang yang namanya Islam tidak butuh manusia. Allah pun tidak butuh manusia. Ya. Tapi manusia yang butuh Allah. Kami Dewa tidak butuh juga dengan Bang Arom. Tetapi jujur Bang Arom ya, karena Bang Arom itu baik, Dewa itu menyayangkan sama orang-orang baik. Menyayangkan sama orang baik. Wallahi Bang Arom, ya, Bang Arom terlepas percaya atau tidak, setiap sholat itu Dewa selalu mendoakan Bang Arom. Salah satunya adalah Bang Arom. Bang Arom, Masa sih? Pendeta Torosaki, wallahi Bang Arom, Dewa doakan. Pendeta Torosaki, Pak Denny, terus si Karen Tesalonika, itu Dewa doakan orang-orang baik. Dewa doakan. Cuma apalah arti doa seorang Mahadewa? Dewa cuma bisa yang namanya berikhtiar. Ini adalah cara berikhtiar, cara berdakwah, cara menyampaikan. Setelah cara menyampaikan Dewa seperti ini, mudah-mudahan apa yang disampaikan sama Dewa itu benar. Sisanya Dewa berdoa kepada Allah. Andaikan doa Dewa tidak dikabulkan, kan gini, ada kata-kata yang mengatakan jika ikhtiar sudah di penghujung batas, biarkan doa dan takdir bertarung di langit. Biar Allah yang menentukan itu semua. Tapi ya kembali lagi Bang Aron, apalah arti doa seorang Mahadewa ini? Bahkan doa Nabi Muhammad saja ada yang tidak dikabulkan sama Allah. Ada, diakui sama Dewa. Ada. Karena walaupun Nabi Muhammad itu berkuasa, tetapi Nabi Muhammad diberikan kuasanya itu tidak penuh. Artinya itu apa? Nabi Muhammad tidak punya hak untuk memaksakan siapapun juga masuk ke dalam Islam. Tidak pernah Nabi Muhammad itu. Andaikan Nabi Muhammad diberikan kuasa penuh, tentu setiap orang yang mendengar nama Muhammad pasti dia akan masuk ke dalam Islam. Pasti dia akan masuk ke dalam Islam. Allah hanya memberikan akal kepada kita. Doa Nabi Muhammad yang tidak dikabulkan, yang pertama ya, ketika Nabi Muhammad berdakwah, pada saat itu ada dua orang Umar yang ditakuti. Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Umar bin Hisam. Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, ya Allah, andaikan dua orang Umar ini masuk ke dalam Islam, niscaya Islam pasti kuat. Doa Nabi Muhammad dikabulkan sama Allah. Umar bin Khattab masuk ke dalam Islam dan dia diwafatkan sebagai syuhada. Sementara Umar bin Hisam diwafatkan sebagai kafir. Siapa Umar bin Hisam? Abu Jahal, si bloon, si dongok, si goblok. Itulah Abu Jahal. Islam, Ikrimah. Anaknya pun memusuhi yang Nabi Muhammad. Kalau tahu kisah Ikrimah seperti apa, berlinang air mata Dewa itu. Ikrimah sampai merinding Dewa. Wallahi kalau cerita soal Ikrimah. Dewa beberapa kali nonton video mengenai soal Ikrimah, anaknya Abu Jahal, itu Dewa meneteskan air mata itu. Sedih. Bahkan sebelum nonton, Dewa sudah nangis duluan Bang Arom. Baru pegang remote nih. Nggak tahu aja kesetrum tangan Dewa ini. Kesetrum Bang Arom. Luar biasa sedihnya itu. Tapi kan itu paman ya. Kenapa nggak bisa diselamatin ya? Nah, ini salah satu bukti bahwa kuasa Nabi Muhammad tidak sepenuhnya. Nabi Muhammad sudah menyampaikan, Nabi Muhammad sudah berdakwah. Bayangkan, siapa yang mengajarkan Abu Jahal? Siapa yang mengajarkan? Guru terbaik langsung, baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi tetap baginda tidak bisa. Apalagi seorang Mahadewa yang mendoakan Bang Arom. Siapa Dewa ini? Cuma tukang kaos, cuma tukang parkir. Apa arti doa seorang Mahadewa? Iya benar Bang Arom. Tapi kalau Bang Arom nanti ketemu Dewa di akhirat nanti, tanya ke sajadah yang Dewa ini ya. Dewa bersujud ke Allah, Dewa doakan Bang Arom. Dewa doakan Pak Denny yang di Belanda. Dewa doakan Pendeta doakan Karen Tesalonika. Semua orang-orang baik Kristen Dewa doakan, dan termasuk penghujat-penghujat pun Dewa doakan semuanya. Tanpa terkecuali. Tapi ada yang Dewa khususkan. Wallahi, siapapun dia,
Itulah ajaran kasih dari kami seperti itu. Ya, kami menyampaikan, setelah itu kami mendoakan. Tapi setelah ternyata usaha kami itu gagal, berarti terakhir adalah doa. Dan kalau doa itu gagal juga, ya Allah yang bolak-balikan hati manusia. Jika Allah bisa yang namanya mengubah malam menjadi siang, cinta menjadi benci, benci menjadi cinta, apa sulitnya bagi Allah mengubah seorang pendosa menjadi ahli surga? Kecil bagi Allah itu. Kecil. Wes, thank you. Ayo masuk kembali, Pak. Thank you. Ah, nanyalah soal Islam, nggak apa-apa. Apa yang meragukan lagi? Udah selesai saya sebenarnya. Aduh, Bang Arom ini. Tanggung Bang Arom nih. Udah di ujung ini, tanggung. Dikira udah di ujung. Banyak lah yang masih dipikirkan. Dewa, pribadi sebenarnya Bang Dewa. Pribadi aja. kemarin ada yang dipikirkan udah beres. Sekarang ada yang dipikirkan lagi belum beres juga. Masalah itu datang Bang Arom. Jangan Bang Arom kira itu ketika kita punya masalah kita stop sampai di situ. Nggak ada Bang Arom. Nggak ada. Kan Dewa tadi bilang ke Bang Arom, hidup di dunia, bahkan hidup di alam kubur nanti itu nggak ada yang tenang. Hidup mau tenang, mau bahagia bukan di dunia, sorga. Di sorga itu bohong. Kalau ada orang bilang hidup saya sudah tenang, bohong. Jangan percaya. Hidup saya sudah enak, bohong. Hidup mau enak, hidup mau senang, mau bahagia, sorga. Jangan di dunia. Karena di dalam Islam kami itu mengenal perpindahan itu ada 5 Bang Arom. Yang pertama kita masuk ke alam ruh. Di alam ruh itu kita sudah yang namanya ada ikatan perjanjian seperti yang diciptakan dalam Al-Quran. Yang kedua kita masuk ke alam rahim. Yang ketiga kita masuk ke alam dunia. Ini fase kita yang ketiga. Setelah masuk ke alam dunia baru masuk ke alam kubur. Alam kubur apakah surga dan neraka? Belum. Ada yang dikatakan ajab kubur, ada yang dikatakan nikmat kubur. Setelah itu baru kita masuk ke tahap terakhir yaitu alam akhirat, surga dan neraka. Nah di situ ada 5 perpindahan alam kita. Ya, sahabat dua sudut pandang. Tidak ada yang mungkin bagi Allah, ya. Dan ada satu kata yang paling menarik dari Mahadewa. Allah bisa saja mengubah orang yang tadinya pendosa menjadi ahli surga. Demikian juga yang dari ahli surga bisa menjadi seorang ahli neraka. Surga sebetulnya mendekati kita, tapi kita yang menjauh. Tetapi neraka selalu menjauhi kita, akan tetapi kita yang selalu mendekati neraka. Fakta ya. Demikianlah tadi sahabat dua sudut pandang. Mudah-mudahan Bang Arom ini segera diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya orang terpilih yang diberikan hidayah, dibukakan hati dan pikiran untuk diselamatkan dari api neraka, masuk ke dalam surga. Insya Allah Bang Arom akan bisa istiqomah karena dengan kepandaian, apalagi dia seorang S2 ya. Jadi kita paham banyak sekali mu'alaf-mu'alaf yang cerdas seperti Dan Cemumek, kemudian Ustadz Kenama, Bang Aristo, Ustadz Fadlan Garamatan, Menahamali, kemudian Ustadz Donditan, dan masih banyak lagi seperti yang beberapa tahun lalu ya sudah almarhum itu juga menjadikan macan Asia gitu, macan Asia, macan Islam, ataupun dia menjadi punggawa Islam yang terdepan untuk syiar. Demikian juga mungkin nanti Bang Arom ini akan menjadi seperti Bang Donditan gitu ya. Dia selalu dakwah dengan kecerdasan yang dia miliki. Terima kasih sahabat dua sudut pandang, Anda sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan banyak pelajaran untuk kita semuanya. Kalau Anda ingin membantu dan memberikan bantuan kuota atau pulsa, silakan ke nomor ini ya. Berapapun bantuan Anda, saya ucapkan banyak terima kasih demi kelancaran ilmu yang kita sajikan di setiap malamnya. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.